Liberalisme. Liberalisme itu ideologi yang menaruh kebebasan individu di atas segalanya. Intinya, setiap orang bebas memilih cara hidupnya tanpa terlalu banyak campur tangan negara. Dalam politik, ia erat dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan pemilu yang adil. Dalam ekonomi, liberalisme mendukung pasar bebas, kompetisi, dan sedikit regulasi. Konservatisme. Konservatisme adalah ideologi yang percaya kalau tradisi, nilai moral, dan stabilitas sosial itu harus dijaga. Mereka biasanya skeptis sama perubahan yang terlalu cepat karena dianggap bisa bikin kacau. Dalam politik, konservatif sering mendukung otoritas, keluarga, agama, dan tatanan lama. Buat mereka, menjaga warisan budaya dan struktur sosial lebih penting daripada eksperimen politik baru. Sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi seperti pabrik, tanah, atau sumber daya penting. Tujuannya biar kekayaan nggak numpuk di segelintir orang, tapi bisa dibagi lebih merata. Dalam praktiknya, negara sering turun tangan ngatur ekonomi, kasih layanan publik murah atau gratis, dan jaga pemerataan. Intinya, sosialisme percaya keadilan sosial lebih penting daripada kebebasan pasar. Komunisme. Komunisme bisa dibilang versi paling ekstrem dari sosialisme. Di sini semua alat produksi, mulai dari tanah, pabrik, sampai sumber daya, nggak ada yang punya pribadi, semuanya milik bersama. Tujuannya biar nggak ada kelas sosial, jadi semua orang setara. Dalam teori, komunisme bikin masyarakat tanpa jurang kaya miskin, tapi di praktiknya sering jadi sangat otoriter karena butuh kontrol ketat dari negara supaya sistem ini bisa jalan. Makanya ide ini sering jadi kontroversial. Nasionalisme. Nasionalisme menekankan identitas, kedaulatan, dan cinta tanah air. Ideologi ini bikin orang merasa satu bangsa dan satu tujuan. Di sisi positif, nasionalisme bisa jadi pemersatu dan membangkitkan semangat perjuangan. Tapi kalau kebablasan, bisa berubah jadi eksklusif, menolak orang asing, bahkan konflik antar bangsa. Fasisme. Fasisme itu ideologi nasionalisme ekstrem yang biasanya otoriter dan militeristik. Negara dianggap jauh lebih penting daripada individu, dan warganya harus tunduk penuh pada pemimpin. Fasisme sering muncul dengan simbol-simbol kebanggaan nasional, disiplin ketat, dan semangat perang. Intinya, semua diarahkan untuk kejayaan negara, bahkan kalau harus mengorbankan kebebasan rakyatnya. Contoh paling terkenal, Italia di bawah Mussolini. Anarkisme. Anarkisme kebalikannya fasisme. Mereka anti negara, anti otoritas, dan percaya manusia bisa ngatur diri sendiri tanpa pemerintah. Bagi kaum anarkis, struktur kekuasaan cuma bikin penindasan. Jadi, mereka menginginkan masyarakat yang dikelola secara sukarela oleh individu atau komunitas. Bagi mereka, inilah bentuk kebebasan sejati. Anarkisme ada yang damai, tapi ada juga yang radikal. Demokrasi sosial. Demokrasi sosial itu ideologi campuran. Demokrasi ala liberal tapi dengan sentuhan sosialisme. Negara tetap menghargai kebebasan individu dan pemilu, tapi juga hadir buat menjamin kesejahteraan. Biasanya lewat pajak tinggi untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Tujuannya biar pasar tetap jalan, tapi kesenjangan bisa ditekan. Model ini banyak dipakai negara Skandinavia. Neoliberalisme. Neoliberalisme bisa dibilang versi modern dari liberalisme ekonomi. Isinya pro pasar bebas, deregulasi, dan privatisasi. Negara diminta mundur sejauh mungkin dari urusan ekonomi biar mekanisme pasar yang mengatur. Pendukungnya bilang ini bikin ekonomi efisien. Tapi pengkritiknya menilai neoliberalisme bikin jurang kaya miskin makin lebar. Banyak kebijakan global di era 80 sampai 2000-an terinspirasi ide ini. Fundamentalisme agama.
Fundamentalisme agama itu ideologi politik yang berbasis pada tafsir agama secara ketat. Bagi mereka, aturan agama harus jadi hukum utama negara. Biasanya lahir dari rasa ingin kembali ke ajaran murni dan menolak modernisasi yang dianggap merusak iman. Masalahnya, tafsir yang kaku ini sering berbenturan dengan kebebasan dan keragaman masyarakat. Dampaknya bisa sangat politis sekaligus kontroversial. Nazisme. Nazisme atau nasional sosialis adalah ideologi politik yang lahir di Jerman di bawah Hitler. Ia mirip fasisme tapi ditambah rasisme ekstrem. Nazisme menekankan supremasi ras Arya, anti-Yahudi, dan ekspansi militer. Tujuannya membangun masyarakat murni versi mereka. Ideologi ini berakhir tragis, memicu Perang Dunia Kedua dan genosida Holocaust yang menewaskan jutaan orang. Monarkisme. Monarkisme adalah ideologi yang mendukung kekuasaan raja atau keluarga kerajaan. Pemimpin biasanya naik tahta lewat garis keturunan, bukan pemilu. Ada monarki absolut, di mana raja pegang semua kekuasaan tanpa dibatasi hukum. Ada juga monarki konstitusional, di mana raja lebih berperan simbolis sebagai kepala negara, sementara kekuasaan politik nyata dipegang oleh Perdana Menteri dan parlemen yang dipilih rakyat. Bagi pendukungnya, monarki dianggap stabil dan penuh tradisi. Contohnya masih ada di Inggris, Jepang, atau Arab Saudi. Otoritarianisme. Otoritarianisme adalah ideologi yang menaruh kekuasaan besar di tangan satu penguasa atau elit kecil. Partisipasi politik rakyat biasanya dibatasi, kebebasan berpendapat dikekang, dan oposisi ditekan. Alasannya demi stabilitas dan keamanan. Masalahnya, otoritarianisme sering bikin penyalahgunaan kekuasaan karena nggak ada kontrol dari rakyat. Biasanya, media dan oposisi selalu menjadi korban. Totalitarianisme. Kalau otoritarianisme cuma ngatur politik, totalitarianisme jauh lebih ekstrim. Negara ikut campur dalam semua aspek hidup, pendidikan, media, budaya, bahkan cara orang berpikir. Warga dituntut loyal penuh pada pemimpin. Sistem ini sering didukung propaganda masif dan pengawasan ketat. Hasilnya, masyarakat tanpa kebebasan pribadi sama sekali. Uni Soviet Stalin atau Korea Utara sering dijadikan contoh dari totalitarianisme. Populisme. Populisme adalah ideologi yang mengaku mewakili suara rakyat biasa dan berusaha melawan kelompok elit yang dianggap mengabaikan kepentingan mereka. Populisme bisa muncul di kiri maupun kanan politik. Kekuatan utamanya ada di retorika sederhana yang dekat dengan rakyat. Tapi kalau kebablasan, populisme bisa berubah jadi politik penuh janji manis tapi minim solusi nyata. Populisme sering muncul di masa krisis suatu negara. Libertarianisme. Libertarianisme menekankan kebebasan individu sebagai hal mutlak. Negara hanya dianggap perlu untuk fungsi minimal, seperti keamanan dan hukum dasar. Dalam urusan ekonomi maupun gaya hidup, individu bebas menentukan pilihannya sendiri. Buat libertarian, campur tangan negara berlebihan dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kebebasan manusia. Ini mirip dengan liberalisme, tapi lebih ekstrim. Ekologisme atau green politics. Ekologisme atau politik hijau menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama. Mereka percaya politik nggak boleh cuma mikirin ekonomi dan pembangunan, tapi juga masa depan bumi. Fokusnya pada energi terbarukan, tanggung jawab negara kaya terhadap kerusakan iklim, dan gaya hidup berkelanjutan. Intinya, nggak ada politik sehat kalau planetnya rusak. Ide ini makin populer di era krisis iklim sekarang. Zionisme. Zionisme adalah ideologi politik yang lahir dari keinginan bangsa Yahudi untuk punya tanah air sendiri. Tujuan utamanya mendirikan negara Yahudi di Palestina, yang akhirnya terwujud dengan berdirinya Israel pada 1948. Buat banyak pihak, Zionisme dipandang sebagai sumber konflik panjang dengan Palestina dan dunia Arab. Teknokrasi.
Teknokrasi adalah ideologi yang percaya pemerintahan sebaiknya dipimpin para ahli, bukan politisi. Jadi keputusan dibuat berdasarkan data, ilmu pengetahuan, dan efisiensi, bukan janji kampanye. Pendukungnya bilang ini bikin kebijakan lebih rasional, tapi kritiknya teknokrasi sering dianggap dingin dan kurang peka terhadap suara rakyat. Feminisme politik. Feminisme politik memperjuangkan kesetaraan gender dalam struktur politik dan sosial. Tujuannya memastikan perempuan punya hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pemerintahan. Gerakan ini melawan diskriminasi, patriarki, dan stereotip gender. Intinya, kekuasaan dan kesempatan nggak boleh cuma dimonopoli laki-laki, tapi dibagi setara. Kapitalisme. Kapitalisme sebenarnya lebih dikenal sebagai sistem ekonomi, tapi juga sering dipandang sebagai ideologi politik. Intinya, alat produksi dikuasai secara pribadi atau oleh swasta, dan ekonomi berjalan lewat mekanisme pasar bebas. Tujuan utamanya memaksimalkan keuntungan bagi setiap individu atau entitas swasta yang terlibat dalam pasar. Pendukungnya percaya bahwa motif keuntungan ini mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kritiknya menyebutkan bahwa sistem ini seringkali melahirkan kesenjangan sosial yang tajam karena kekayaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir orang. Kapitalisme modern kini mendominasi hampir seluruh dunia.